Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantamko Channel. Pelantamko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di komen atau dibagikan ke sosial media Anda. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan berkunjung ke channel Anda. Nama beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad, tapi beliau lebih familiar dengan nama Tuan Guru Tretetet. Gelar Tretetet itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabi mursyid tanpa murid, tuan guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya bakil maksudnya, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum papa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang. Beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu. Saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah. Ada hadits qudsi yang berlaku untuk beliau. Barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau, tidak ada yang jauh di bumi Allah. Jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, takkan membiarkannya kesusahan. Tentu, itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasageres, Lombok Timur. Ia ingin sekali ke Mekah menunaikan rukun Islam kelima itu. Majikannya sendiri, asal Pogading, akan berangkat haji lagi tahun ini. Dengan penghasilan sebagai guru, mungkin 100 tahun lagi ia baru bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjuk mukanya. Haji kamu, Haji Allah. Si buruh ternganga. Tuan Guru Tretetet menyuruhnya agar membuat doa kesyukuran sebelum berangkat. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana membuat kenduri kesyukuran kalau untuk makan besok siang saja tidak ada beras? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga, sambil menahan malu. Esok paginya, Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, dan lain-lain. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Gunjingan sudah menyebar, menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. Bersiap-siaplah, kamu akan berangkat ke Mekah sekarang. Si buruh tidak lantas gembira, karena oleh Tuan Guru ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah,
terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk kebun singkong tersebut. Si buruh memejamkan mata, patuh dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo. Untuk memastikan dirinya tidak bermimpi, si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru Tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi Tuan Guru sendiri tidak mau perkara ini diketahui oleh majikan si buruh. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupi. Ketika si buruh bertemu dengan majikannya, giliran si majikan pula yang melongo. "Kamu nih?" "Ya, saya Bapak." "Benarkah kamu ini?" "Betul, Bapak," jawab si buruh. "Kamu sama siapa?" "Saya ndak boleh cerita," jawab si buruh lagi. Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Ia sempat pula pamit pada si majikan. Setelah lunas seluruh proses haji, si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru Tretetet berseru riang ketika ia terbangun. "Sekarang namamu Muhammad Soleh, hajimu mabrur," kata Tuan Guru. Lantas Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangga menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia. Sampai akhirnya, ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan kenduri kesyukuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. "Hebat, sang wali nenek Kancen lalu." "Hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah," kata majikan si buruh. Gegerlah orang-orang di kampung itu karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari, si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Demikian kisah Tuan Guru Tretetet sang wali tanpa pondok pesantren.